Dengeran? Oh belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsudi fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa a'zama syanu khalaqal khalqa li hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ntar nyontek dulu. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita yang kami banggakan, Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Haka MPD. Semoga Allah beri umur yang panjang dalam ketaatan dan manfaat buat kita semua, ilmunya serta segala bentuk kegiatan menebar manfaat untuk umat. Amin ya Rabbal. Sekretaris Yayasan Ustadz Haji Abdul Hasan MPD, staf Yayasan Bapak Haji Muhammad Ridho MPD, pengawas kepala sekolah Bapak Haji Muhammad Husni MPDI. Beliau waktu saya ngajar masih staf TU, tapi sering komunikasi sampai saat ini nggak putus komunikasi dengan beliau. Orang yang lagi keluar katanya. Koordinator guru agama Kiai Haji Abdurrahman Ahmad MPD. Ini guru saya dulu, saya masih ada 2002 ada materi akidah akhlak. Nah, beliau masih ngajar, saya masih ingat. Sempat silaturahim ke majelis beliau dan saya terharu dapat beberapa wejangan dari guru beliau Habib Al-Habib Sayyidul Walid Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Juga yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Sumpah Pemuda Bapak Haji Mar Ali SIP MPDI. Ini anak SMK mana? SMK suaranya SMK. Bangga nggak punya kepala sekolah beliau? Cius. Berapa orang yang bangga? Pak Ustadz, 50 ribuannya masih ada. Beliau guru bahasa Indonesia saya yang ngebimbing saya di OSIS pula. Bersama Pak Haji Rohman, dulu pembimbing saya beliau. Juga Kepala Sekolah SMA Bapak Ikhwan Setiawan, Kepala Sekolah SMP Ibu Indriani MPDI, mana Ibu? Ibu, baik. Kepala Sekolah MI Bapak Haji Rusdi, siapa beliau? Sehat terus, Ustaz. Kepala Sekolah TK Ibu Hajah Khairiyah, Ibu, insyaallah. Juga masih ada guru-guru saya yang belum saya sebutkan. Pak Agus, itu guru saya dulu tuh, belajar ngetik 10 jari. Cuman saya mungkin rada ribet, ngetiknya masih 11 jari. Kayak ada Bapak, itu dia tuh. Guru BK, Ustadz Haji Saadi. Sekarang apa beliau? Guru agama. Banyak koordinasi, cuma alhamdulillah nggak pernah dipanggil guru BK. Ketua OSIS SMK Sumpah Pemuda mana? Ketua OSISnya mana?
Siapa namanya? Rifki. Sehat dong? Nyaut. Ketua OSIS SMA. Siapa? Abu Bakar. Ruben Pak. Ruben. Nyaut-nyaut aja. Monitor. Ada ketua. Oh ini. Siapa namanya? Ruben. Ruben Pak. Deden. Ruben. Hah? Ruben. Pakai onsu nggak? Rekan-rekan, adik-adik kelas SMA dan SMK semua, apa kabar semuanya? Tetap semangat? Udah pada makan? Segiliran makan nyautnya girang amat. Tenang. Di Sumpah Pemuda kalau bikin maulid, ini pengalaman saya, kalau mau makan, mau minum dikasih. Saya ngikut maulid Sumpah Pemuda, kalau makan minum itu nggak pernah dilarang, dikasih. Dikasih apa? Ya orang mau makan masa dilarang? Ini alhamdulillah kita ngadain maulid. Saya terakhir di ngadain maulid itu saya jadi panitia tahun 2002. Yang ceramah 2 orang. Pertama almarhum Kiai Haji Zaiduddin MZ. Yang kedua Kiai Haji Abdurrahman Soheh. Saya masih nyimpen itu surat undangan, ada tanda tangan saya. Penceramahnya Kiai Haji Zaiduddin MZ, kayaknya rasanya girang amat itu. Saya simpen sampai sekarang. Saya kasih unjuk Kiai Abdurrahman Soheh, tuh Kiai. Karena sekarang kan saya di Bendahara MUI Jakarta Barat, jadi hampir tiap hari ketemu Kiai Abdurrahman Soheh. Katanya, lu udah tua, gue masih begini aja ya. Baik, berdirinya saya di sini sebenarnya bukan ngasih wejangan. Saya ini merasa rumah saya sendiri. Saya pribadi bangga jadi alumni SMK Sumpah Pemuda. Kalian bangga nggak jadi siswa SMK Sumpah Pemuda? Bangga. Bangga? Bangga. SMA-nya bangga nggak? SMK-nya berapa angka? Jurusan tadi? 4. Apa aja sih? Akuntansi, terus? DKV. Apa tuh? DKV. Apa tuh? Desain. Kreativitas. Komunikasi visual, Pak. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Satu lagi? BDP. Pemasaran. MPLB, Pak, katanya tuh. Apa? MPLB. Marketing. MPLB, Pak. MPLB. Desain perkantoran. Satu lagi? Udah, Pak. 4. Insya Allah, udah sih enak amat ya, udah banyak jurusan. Insya Allah. Yang jurusan Ciledug nggak ada? Zaman saya doang kali ada zaman jurusan Ciledug ya? Ciledug Grogol 92 udah bangkrut. Baik, saya sebagai alumni angkatan lulusan tahun 2002, juga sebagai ketua OSIS pada tahun itu, angka 2001-2002. Ini berasa pulang kampung, balik lagi. Saya dapat ilmu berharga di sini. Kalau tahu lihat sejarahnya, pada tahun itu ketika saya lulus SMA, bukan SMP, saya sanawiyah. Lulus sanawiyah, saya tuh terdaftar dan diterima di SMA Negeri 57. Saya diterima di SMA Negeri 57. Kemudian saya nggak ambil. Karena apa? Waktu itu SMA masuknya pagi. Saya kalau pagi bantuin baba saya dagang. Masa gara-gara sekolah saya nggak bantuin baba saya dagang. Saya masuk SMK Sumpah Pemuda. Waktu itu yang nerima masih TU-nya Pak Haji Husni. Kemudian
masuk kelas siang. Tapi kelas 2-nya dipindahin ke akuntansi dan sudah izin sama orang tua saya, diizinkan, masih tetap membantu dan alhamdulillah pengalamannya berasa sampai sekarang. Ilmunya tuh manfaat. Iya. Maka belajar yang benar. Jangan dandan mulu yang cewek. Zaman saya OSIS mah suka ada razia. Bawa lipstik, bawa bedak. Valentine, zaman saya ketua OSIS itu ada razia. Yang bawa coklat sama kembang disita. Disantunin tuh coklatnya buat kasih anak yatim duafa. Jangan dimakan ketua OSISnya, jangan. Ya, Pak. Ada rohisnya masih jalan gak nih? Kegiatan pengajiannya masih ada? Masih enak, alhamdulillah. Yang laki-laki belajar yang semangat. Jangan main game mulu. Udah gede masih main FF aja sama ML. Pak, saya mah udah SMA, Pak, SMK udah nggak main game online lagi. Bagus. Mainnya apaan? Zeus. Ya. Ada anak SMA yang main Zeus, ada. Tenggelamin handphonenya. Nih lumayan nih, menang nih. Dia dapat lagi debitnya, depositnya nambah. Begitu depositnya habis, uang duit bayarannya habis ditilap. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Udah nggak zamannya lagi anak SMA, SMK pada nyimeng. Udah nggak zaman. Linting-linting pakai tembakau gorila. Ya, udah tahu. Jangan coba-coba. Nih kembali nih, kita di sini nih. Di sini momen kalian untuk mengambil ilmu, menimba pengalaman. Sangat berharga sekali. Kawan-kawan saya kalau ngumpul, hari ini mau datang nggak jadi. Karena masih persiapan untuk pelantikan presiden. Beliau jadi salah satu marinir di Lampung. Pangkatnya sudah lumayan tinggi. Angkatan saya nih murid-murid Pak Ji Marali. Ada yang macam-macam. Nah ini angkatan saya juga nih, Ustadz Jamil, pengurus Masjid Baitur Rahman. Jadi yang ingin pertama, sebelum kita kepada materi, banggalah kalian dengan sekolah yang mendidik dan membesarkan kalian. Ilmu dan pengalamannya akan kalian rasakan sampai kapanpun selama itu kehidupan berjalan. Selanjutnya, momen maulid. Tadi saya gedeg banget, orang ditanya emaknya Nabi, jawab Aisyah. Ini mana tim hadroh ini? Tim hadroh dari mana tim hadroh? Anak sini bukan? Pemain cabutan? Bukan naturalisasi? Udah naturalisasi masih kalah aja. Kayak pemain bola. Yang salah naturalisasinya apa wasitnya sih? Usah. Wasitnya nggak bisa ngomong kita, dia ngomong Arab. Pada kagak ngerti. Baik. Nih. Mana tim hadroh masih ada? Abdullah nama. Terus Abdul. Jelaskan nama ibunya siapa? Aminah. Kalau Hafsah siapanya Nabi? Hafsah binti Umar bin Khattab.
Anak apa siapa? Siapa? Adanya? Kakek. Hafsah binti Umar bin Khattab. Siapanya Nabi? Ayo dah. Ini buku ada pelajaran tambahan besok nih. Kita belajar akidatul awam, kudunya nih dihafalin. Saya ingat banget zaman mondok. Saya alhamdulillah pernah mondok juga, Bu Tahadus bin Nikmah. Jadi 2002 saya lulus, itu sempat kerja mojak majik. Lulusan SMK sesuai dengan kerjaan, cuma saya masih belum nyaman. Ikut ngaji sama Kiai Haji Bunyamin, silaturahim ke beliau. Dapat 2 kali silaturahim, ke rumahnya dapat arahan katanya. Ya kalau orang masakannya kok mau enak mah kudu tahu ilmunya. Hidup juga kudu begitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masih ingat wejangan dari beliau, dan takwa tidak diperoleh kecuali dengan ilmu. 2004 baru saya ke Rumpin mondok. Belajarnya pesantren salaf, nggak ada sekolah. Pertama dari Jurmiyah, dari Al-Kalamu, masuk bulan Sya'ban, itu materi akidatul awam diapalin, dipelajari dan diapalin. Ini yang anak-anak pada ikut majelis, saya yakin masih pada ingat depannya doang. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida walhamdulillahil al-akhiri baqi. Ini yang hafal anak-anak majelis. Ini alhamdulillah banyak juga yang hafal. Alhamdulillah. Maulid hari ini momen kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Jangan pelit. Pelit apa? Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit, orang bakhil, orang kikir, siapa itu? Ketika namaku disebut enggak mau bersolawat kepadanya. Maka perlu kita mengagungkan, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Cintai, cara cintanya kita kenali pribadinya. Ya, kita mengenal beliau, kenalin anak-anaknya. Nabi Muhammad anaknya berapa sih? 647 8 kali 8. Siapa namanya? Bukan Al-Eldul, emangnya Ahmad Dhani. Kenalin ya. Lalu mengapa perlu mengenal untuk cinta tuh, kata Pak Haji Mar Ali. Saya banyak berkesan banget sama beliau. 2022 tadi ketemu di Mekah, ketemu di hotel, diajak makan bakso sama beliau. Bakso Arab, enak bakso Arab, kayak daging onta. Biasanya makan bakso yang gocengan sih, yang di gerobak ya. Kembali, kenalin pribadi Nabi. Sosok manusia yang mulia, yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam. Ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah apa? Catat. Surah Al-Qalam ayat 4. Allah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa di situ? Pujian yang sangat menekankan. Wa innaka, sesungguhnya engkau, ada taukidnya di situ. La'ala, lam taukid juga di situ memberikan penekanan bahwa Muhammad, engkau adalah pribadi yang paling mulia. Akhlakmu agung. Bagaimana tidak?
Nabi Muhammad diludahin, dicaci, dimaki, tapi beliau bukan membalas dengan kejahatan, tapi dengan senyuman dan kebaikan. Nabi diludahin orang yang ngeludahin, bukannya diomelin, didoain. Diludahin lagi hampir tiap hari. Begitu yang ngeludahinnya sakit, Nabi doain dan Nabi jenguk. Kira-kira kita diludahin orang, bales apa enggak? Disambit sama orang, dijelek-jelekin, marah apa kagak? Marah. Terus kita nggak bisa balas. Begitu yang nimpain kita, yang ngeludahin, yang ngezalimin kita sakit, kita doain apa kita sumpahin? Galak amat. Nabi mah ngedoain itu orang. Begitu dia sakit, nih orang mana nih yang biasa ngeludahin saya? Ditanya sama orang yang biasa di situ, Mas, contoh biar nyambung aja. Ini yang biasa ngeludahin saya mana ini orangnya? Ya Muhammad, orangnya lagi sakit. Oh begitu, disamperin oleh Nabi, dijenguk dan didoain. Ini orang kaget, ya Allah, nih Muhammad orang yang sering saya zalimin ketika saya sakit. Teman-teman saya nggak ada yang datang, dia yang datang. Emang sih zaman sekarang banyak yang ngaku temen, ngaku besti, tapi begitu pinjem duit susah banget. Ketika sakit dia nggak open. Besok ganti, jangan jadi besti aja, jadi besto. Ayam goreng ya. Nah, terharu, takjub dengan akhlaknya Nabi, syahadat, menyatakan, ya Muhammad, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari itu dia bersyahadat dengan sebab kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barrar Ra'ufa dalam kitab Maulid Simtudurar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi disebutkan bahwa Nabi Barrar Ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Orang yang baik, penyayang, enggak ngomong, enggak berkata kecuali yang baik. Yang diucap oleh Nabi selalu baik, kata-katanya kata-kata bagus. Saya nggak demen banget ketika ngelihat anak-anak pada ngomongnya jelek-jelek banget, sekalak bon binatang dibawa-bawa. Jangan begitu ya Tong ya, Neng ya, manggil temen jangjing aja. Mana punya gue jing? Orang mana tuh? Orang mana tuh? Jangan begitu. Yang satu kesel juga. Nih punya lu nyet. Satu jing, satu nyet. Berantem dah situ lo berdua. Jangan sampai kata-kata begitu keluar. Berkata yang baik. Apalagi sama guru. Ya, hormatin guru. Biar kata dia kita udah lulus nih, nanti kalian pada lulus, guru mah tetap hormatin guru kita. Senang kita ketemu guru, senang bener. Saya malam Jumat kemarin ketemu sama Ustadz Haji Abdurrahman, sama Ustadz Haji Saadi di acara maulid. Senang, waduh nih guru saya kenal ini guru saya, gak kemana-mana. Alhamdulillah dapat beseknya sama juga kebagian. Girang apa girang? Kembali nih maulid nih, kita kenal sosok pribadi Nabi Barrar Ra'ufa, orang yang sangat baik. Sampai-sampai orang yang mencaci Nabi pun masih dibaikin. Orang kalau ngatain kita kan enaknya kita balas ya.
Ada orang mitnah kita yang enak kita balas, Nabi enggak, Nabi doain, Nabi kasih yang baik, bahkan Nabi ngasih duit, Nabi kasih makan itu orang, bukan cuma dikasih makan biasa, disuapin nama Nabi. Ya Allah, ini ada pengemis buta di salah satu pasar Madinah, itu ngina Nabi, jangan percaya Muhammad, Muhammad tukang bohong. Orang buta nggak belum pernah ngelihat Nabi, dikatain mulu Nabi. Nabi dikatain orang, dia tahu nih orang susah pengemis, enggak Nabi marahin. Kasih duit, kasih makan. Kormanya itu dialusin dulu, baru disuapin. Coba bayangin, sosok manusia. Kalau saat itu kita jadi kita tuh, kita dikatain orang, orangnya itu lagi butuh duit, kira-kira dikasih pinjem apa enggak? Gua nggak ada ongkos nih buat beli, gua nggak ada ini nih buat beli data, pinjem dulu 20.000. Orangnya nggak demen nama kita, ngatain kita, dikasih apa enggak? Hebat amat tong. Nabi nggak begitu. Ini sosok manusia mulia, disuapin nama Nabi. Sampai ketika Nabi wafat, orang itu masih ngatain Nabi, dan datang Abu Bakar Siddiq. Sebelum datang nemuin pengemis itu, Abu Bakar Siddiq nanya kepada anaknya Abu Bakar Siddiq yang jadi istri Nabi, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq punya anak, anaknya jadi istri Nabi, siapa namanya? Siapa? Aisyah. Jadi sama Abu Bakar Siddiq, Nabi sahabat apa mertua? Nah, cakep. Ditanya, ya Aisyah, kira-kira amalan apa yang aku belum lakukan? Amalan Nabi Muhammad yang belum aku lakukan apa? Maka Aisyah ngasih tahu bahwa Rasul itu punya kebiasaan sedekah kepada pengemis yang ada di pasar Madinah. Didatengin itu pengemis, pas udah dekat Abu Bakar rasa kesel. Kenapa? Ini pengemis masih aja menghina Nabi. Lalu itu pengemis karena Nabi sering sedekah, dia sedekah juga dan ngasih makan juga. Cuma bedanya ketika Abu Bakar mau menyuapi, nggak pakai dialusin lagi, main suapin aja, nolak itu. Siapa engkau? Kata tuh pengemis. Saya yang ngasih makan kamu yang sering sedekah. Enggak, orang yang sering ngasih makan saya, sering sedekah sama saya, orangnya baik, tangannya halus, dan sebelum nyuapin itu makanannya dihalusin dulu. Kemudian ini pengemis nanya-nanya, dikasih tahu sama Abu Bakar, wahai fulan, yang biasa ngasih makan engkau orangnya telah wafat, dan ketahuilah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kaget itu pengemis, orang baik bener saya katain, tapi dia balas dengan kasih sayang. Beda sama kita. Kan anjurannya kalau orang nimpah kita, kasih dia bunga. Bisa begitu? Bisa. Iya benar Pak, seorang nimpa saya timpa dengan bunga berikut pot-potnya. Mampus tuh orang. Selanjutnya, cintai Nabi. Dengan sebab apa? Allah nyuruh dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menyatakan, ahibbullaha lima ya'izukum bihi min ni'amih. Cintai Allah dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Cintai Allah, Allah udah ngasih banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat segala macam nikmat Allah beri kepada kita. Jangan sampai ada orang ngeluh, status galau mulu, status anak mana itu statusnya galau mulu.
Di TikTok yang di-share lagu galau mulu. Diputusin galau. Begitu galau kan sebenarnya bukan lagi galau, itu lagi nyari pengganti. Nunggu ada yang DM, sebenarnya mah mancing. Hai, lagi galau emang, kenapa cowok kamu? Begitu kan? Udah apa lagunya buaya, yang cowok jangan gampang terpancing sama status cewek yang galau. Baik, ngapain lagi galau-galau? Dibuat indah aja hidup, dibuat enak aja, dibawa enak. Orang tua kita itu udah pilihan Allah. Jangan ngeluh dengan kondisi orang tua. Enak ya, dia mah bapaknya kaya, mana-mana diantar pakai mobil, datanya nggak habis. Lah saya ngisi data 20.000, seminggu udah habis. Jangan ngeluh dengan kondisi orang, jalan-jalan mulu, dia mah healing. Healing apaan sih healing? Coba searching, healing itu proses pengobatan buat orang yang mengalami gangguan jiwa. Sain lo. Oh ya, searching itu ilmu psikologi. Healing itu proses penyembuhan. Berarti kalau temen yang lagi healing berarti dia lu gila. Galak amat, Neng. Healing. Ya betul, itu ilmu psikologi. Di terapi, diajak melihat pemandangan biar stresnya hilang. Berarti kalau yang banyak healing, banyak yang stres kali ya. Emang sama pelajaran stres apa? Stres. PR banyak, PR. Pak, pada ngeluh ini Pak, PR banyak. Guru mah nggak stres kali guru ya. Hah? Stres juga. Ya saya ngalamin juga sih dulu jadi guru mah. Rada repot juga sekarang guru. Bikin apa lagi kisi-kisi, bikin apa lagi. Dulu mah guru mah tinggal ngajar, lihat kurikulum rapi. Sekarang bikin laporan juga ya Bu ya. Aduh puyengnya nambah. Baik, tapi nikmati itu. Nikmati itu nih. Kembali syukuri nikmat dari Allah. Apa yang kita makan hari ini adalah makanan-makanan yang diimpikan orang-orang kelaparan. Tibang makan tahu, tempe, ikan asin, udah nikmatin aja. Jangan banyak ngeluh, jangan ngomelin orang tua. Mak, makan ada apanya hari ini mak? Nih ada ikan asin sama tempe. Ogah malah dia nyari nugget sama nyari Indomie. Ayo ngaku. Mauan makan nama tempe ikan asin apa ngerebus Indomie telur? Tuh Bu, pantas pada bebel kalau makan Indomie mulu. Jangan banyak-banyak. Syukurin, nikmati yang ada. Kali-kali ini kudu banyak latihan juga menghadapi kehidupan. Orang kalau biasa susah itu nggak kaget menghadapi kehidupan. Ya, saya banyak ketemu teman dulu yang bekas camat, ya ada yang bekas wali kota, bekas kepala bagian, hidupnya enak-enak. Begitu pensiun ngedrop. Ya Allah, kasihan amat itu orang. Maka dibina yang begitu tuh, post power syndrome namanya. Kembali kita syukuri hidup. Kalian sekolah di sini, ya gua mah sekolah swasta. Ini swasta bagus. Saya kasih tahu SP swasta berkualitas. Swasta berkualitas. Ini akreditasinya apa? A kan? Yang SMA apa? A semua kan? Bagus kalian. Kenapa? Saya ketemu kepala sekolah swasta, kepala sekolah STM. 2 pekan lalu saya ceramah di SMK Kemala Bayangkari. SMK, ya kalau dulu model SMK STM. Murid perempuannya cuma 2%. Dari 1000 murid,
berarti cuma ada sekitar 100 orang doang, dikit jumlahnya. Ceramah depan anak STM, pada berisik banget, tapi masih semangat sih, alhamdulillah. Kalau di sini masih semangat nggak ini? Masih. Biarin aus dikit, tahan aja, air keran masih banyak. Ya masih banyak, masih diuyup, jangan ya, air masih banyak itu. Kembali. Disyukuri kalian sekolah di sini. Kembali terus saya ingetin, saya ketimbang masuk negeri lebih senang masuk SP. Maka saya tinggalin sekolah negeri saya ambil di sini karena berasanya sekarang. Ada seorang motivator itu punya anak, harusnya dia naik kelas 3 SD itu. Ini SD nih. Sama bapaknya nggak dikasih naik. Emang kenapa? Biar dia punya kualitas dulu. Loh, biar kenapa katanya Pak? Biar anak saya lebih matang dan bisa jadi pemimpin. Kan dia jadi ketua kelas di situ. Oh, dia ngambil hikmah, disuruh susah dulu. Jadi maksudnya bagaimana? Didik susah itu anak. Dalam hadis itu, dalam beberapa kisah disebutkan kulun nabi yar al aghnam. Setiap nabi itu punya kerjaan ngangon kambing. Maksudnya, tujuannya dari ngangon itu belajar jadi pemimpin. Nih yang jadi ketua kelas, kalian harus bangga jadi ketua kelas. Yang jadi sekretaris bendahara di kelas harus bangga, itu pengalaman hidup kalian. Yang bendahara, angkat tangan, bendahara kelas. Ya, sabar nagih uang kas ya. Sabar nggak? Masih banyak nggak yang males bayar uang kas? Hei, uang kas bayar. Beli kopi aja mau yang mahal. Ini Pak, kopi jago 8.000, bayar uang kas goceng aja susah. Ganti kopinya sama luwak. Belajar jadi pemimpin di situ. Kembali, ini disyukuri nikmat dari Allah. Lalu kata Nabi, wa ahibbuni li hubbillah, cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Hei, cintai Nabi. Ini mau enggak disebut sebagai saudara-saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Nih kalau mau jadi saudara Nabi, kalian ini, kita yang ada di sini adalah orang yang dirindu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis ketika Nabi duduk dengan para sahabat dekat makam Baqi, Nabi menyampaikan keinginannya. Uditu an laqitu ikhwani. Saya pengen, rindu bener ketemu saudara-saudara saya. Kata sahabat, alaisa nahnu ikhwanuk, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi saudara-saudaraku. Siapa itu? Alladzi lam yarani wa yu'minu bi. Orang nanti mereka hidup setelahku, enggak melihat aku, enggak bertemu dengan aku, enggak sezaman dengan aku, tapi beriman kepadaku. Nih kita di sini nih, mudah-mudahan diakui saudara-saudara oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kembali kita i'tiqadkan, hari ini kita tanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Ya Allah, kami mohon cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di hati kami cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hei,
Kalau udah cinta sama Nabi, itu cinta yang perlu dan paling istimewa. Kita taat sama orang tua karena diperintah Nabi. Kita jadi manusia mulia karena Nabi. Kita hidup dengan aman, tentram karena Nabi. Bahkan Nabi sampai pengennya umatnya ini nggak ada yang masuk neraka. Dalam hadis Bukhari itu Nabi ngasih tahu, ini sebenarnya kalau kata Gus Bahama hadis nyampeinnya belakangan, tapi nggak apa-apa lah buat motivasi. Kenapa? Ini kunci sukses akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang pernah kami dapat pula dari guru kami Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani di Basmol, beliau ketika membaca hadis ini memberikan motivasi juga. Apa itu? Man qala la ilaha illallah wa la yusyrik billahi syai'ah dakhalal jannah. Siapa orang yang telah mengucap la ilaha illallah dan tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah. Kira-kira kita bisa masuk surga apa enggak nih? Bisa. Kalau berdasarkan hadis tadi, orang yang telah beriktikad la ilaha illallah, dia menyatakan diri tiada Tuhan selain Allah, maka dia berhak untuk masuk surga. Alhamdulillah. Sahabat ada yang nanya Abu Dzar Al-Ghifari, wa in zana wa in sarak, ya Rasul, ini orang Islam tapi dia pernah bikin dosa zina, dosa mencuri, dosa-dosa yang lainnya. Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, sekalipun dia pernah bikin dosa. Nanya lagi sampai 3 kali, Nabi masih menekankan. Artinya orang yang masih mempertahankan kalimat tauhid Islam dalam hatinya berpeluang masuk surga. Amin ya robbal. Tapi yang bikin dosa nggak sempet tobat, maka mampir dulu ke neraka. Mau apa kagak? Jangan mampir. Kenapa bisa masuk neraka? Gara-gara kadang orang bikin dosanya banyak. Dosa sama Allah juga dosa sama orang. Kalau dosa sama Allah kita taubat, Allah masih terima. Dosanya seluas langit dan bumi, Allah masih terima. Kalau dosa sama orang kudu minta maaf, minta ampun, minta redha. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ada istilah orang muflis. Orang mau masuk surga enggak jadi. Kira-kira orang udah kalau udah enak-enak mau masuk surga enggak jadi, sedih apa kagak itu? Udah dapet tiket pesawat, udah boarding, mau jalan-jalan ke Bali, udah update status, udah foto tiketnya dipotoin, udah selfie mulu selfie, di bandara enggak jadi berangkat. Ini kira-kira orang yang mau masuk surga begitu. Kenapa orang ini? Gara-gara bikin dosa sama orang belum minta maaf, minta ridho. Ini orang didatangkan ya'ti yaumal qiyamah. Ini orang bangkrut itu datang pada hari kiamat bisalah wasiyam wazakah, dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Begitu udah mau persiapan masuk surga, masuk proses pengadilan selanjutnya, didatengin ini orang kepada orang-orang yang dulu pernah dicaci, dimaki, dikatain. Orang dikatain sama dia, dikatainnya langsung, apa di grup, apa nyindir di status. Jangan deket-deket dia. Disindir terus temennya, dikatain yang jelek-jelek, udah bibirnya doer dipanggil doer mulu, udah orangnya hitam dipanggil buluk mulu. Weh buluk, ada yang buluk. Dikatain mulu tuh orang. Gua tahu malu tukang combro, enak tukang combro. Katain mulu orang. Ini orang nggak terima nanti nuntut di akhirat.
Kemudian wa qadzafa hadza, orang ini difitnah, bahkan dituduh dengan tuduhan yang enggak pantas. Jangan sekali-kali ngatain orang, apalagi sampai menuduh zina. Lu tahu nggak dia? Udah nggak perawan. Gua tahu dia kemarin ngedet, dia open BO dan sebagainya. Jangan sekali-kali mengumbar fitnah seperti itu. Pantesan dia pakai iPhone 13. Jangan ada fitnah kayak gitu. Jangan, kalau kita nggak ngelihat dengan benar, jangan nyebar fitnah. Kalau dia nggak ridho, tuduhannya salah, imbasnya ke akhirat. Lalu ada orang yang diambil hartanya. Apa itu maksudnya? Utang nggak dibayar. Minjem duit, tahu-tahu nggak dibayar utangnya. Minjem pulpen nggak dibalikin. Minjem pulpen dibalikin apa enggak? Enggak. Tip X gitu. Balikin punya orang. Kalau enggak minta ikhlas, minta ridho. Orang yang dipukul, dibully, dia enggak nuntut di dunia, nuntut di akhirat. Jangan sembarangan. Mudah-mudahan di Sumpah Pemuda udah enggak ada lagi pembulian. Pelaku bully, nggak jadi masuk surga, mampir loh ntar urusannya. Mereka bagaimana mau masuk surga nggak jadi, gara-gara apa? Nih utangnya ditagih, nih Pak Malaikat, nih orang nih punya utang sama saya, dia nggak mau bayar, saya tagihnya di akhirat aja, nih sekarang saya nagih. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala dia dikurangin. Nih yang sering ngatain saya nih. Nih yang sering ngebully saya, nih saya tahu statusnya nyindir saya. Aku udah loh. Bagaimana nih orang pahalanya saya minta buat bayar utang. Pahalanya saya tagih. Banyak yang datang, banyak yang minta, habis dia punya pahala. Mau masuk surga enggak jadi. Nah, kembali. Ketika kita sudah dikasih kabar gembira, maka patut kita untuk menanamkan kembali cinta kepada Nabi. Nah, dalam hadis itu juga Nabi memberikan keterangan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Ini yang lagi pada kalian kemarin rame-rame gembor nasab zuriyah Nabi, udah jangan pada rame-rame lagi. Ya. Masih ada yang nanya habaib zuriyah Nabi apa bukan? Saksikan bahwa mereka adalah zuriyah Nabi yang nasab dan sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Beres urusan kita. Anak Sumpah Pemuda udah nggak usah lagi ikut-ikutan. Tes DNA, DNA angkongnya. Emang DNA berapa sih nyampenya? Udah jangan ikut-ikutan. Ya, udah kita cintai karena apa? Saya karena dia ngaku